prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Apa itu ya? Ya, bangun ruang. Hari ini kita akan belajar itu. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Nah, kalau anak-anakku sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nada tilawah bisa? Oke, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan maqbula birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, mantap sekali, alhamdulillah. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita hari ini, belajar online hari ini, bisa berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Tepuk fokus, mendengar, melihat, fokus. Baik anak-anak, sekarang dengarkan baik-baik ya. Ibu mau cerita. Ali dan teman-temannya sedang berwisata ke sebuah objek wisata di kotanya. Nama objek wisata itu adalah Dunia Mini. Di Dunia Mini, mereka menyaksikan ratusan miniatur dari bangunan-bangunan penting di dunia, baik bangunan zaman dulu maupun bangunan masa kini. Bangunan-bangunan tersebut menyerupai bangunan ruang yang sedang mereka pelajari di sekolah. Ada yang seperti tabung, kerucut, prisma, dan limas. Bahkan ada yang menyerupai bola. Apa ciri-ciri bangun berbentuk prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola? Kamu akan bisa menjawabnya setelah mempelajari bab ini. Di kelas sebelumnya, kita pernah belajar tentang bangun ruang kubus dan balok. Kita sudah mempelajari unsur-unsur, sifat-sifat, serta volume kubus dan balok. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang bangun ruang yang lain, yaitu prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Pengetahuanmu tentang kubus dan balok sebelumnya akan sangat membantu dalam memahami materi dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang membandingkan prisma, tabung,
limas, kerucut, dan bola. Perhatikan gambar berikut ini. Benda apakah ini? Ya, betul. Ini adalah tenda. Pernahkah kalian mendirikan tenda saat kegiatan pramuka? Tenda bentuk apakah yang pernah kalian dirikan? Tenda pada gambar adalah tenda segitiga. Tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Ketika diputar 90 derajat, terlihat tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Prisma. Perhatikan gambar berikut. Prisma adalah bangun yang dibatasi oleh dua sisi yang sejajar, yaitu sisi alas dan sisi atas. Sisi-sisi lainnya disebut dengan sisi tegak. Sedangkan jarak antara kedua sisi disebut tinggi prisma. Prisma segitiga memiliki 6 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Memiliki 9 rusuk, yaitu AB, AC, BC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. ABC disebut sisi alas, dan DEF disebut sisi atas. Sisi tegak yaitu ABED, BCFE, dan ACFD. Sifat-sifat prisma. Prisma terdiri atas sisi alas dan sisi atas yang bentuk dan ukurannya sama. Prisma mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar. Prisma mempunyai sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut tinggi prisma. Membandingkan bangun ruang prisma. Perhatikan gambar berikut. Ada kubus, ada balok, dan juga prisma segitiga. Mengapa kubus dan balok disebut dengan prisma? Ya, karena salah satu ciri prisma adalah memiliki alas dan atap yang sama besar. Kubus bisa disebut prisma persegi 4 karena alasnya dan atapnya sama besar, berbentuk persegi 4. Balok bisa disebut prisma persegi panjang karena alasnya dan atapnya berbentuk persegi panjang. Jenis-jenis prisma. Jenis-jenis prisma didasarkan pada bentuk sisi alas dan sisi atap. Sisi alas dan atap berbentuk segitiga, maka prismanya disebut prisma segitiga. Perhatikan gambar berikut. Jika sisi alas dan atapnya berbentuk persegi 4, maka prismanya disebut prisma segi 4. Jika sisi alasnya berbentuk segi N, maka prismanya disebut segi N. Apa maksudnya segi N? Segi N itu adalah persegi atau segi bentuknya. Dan N itu banyaknya titik sudut. Berikut adalah beberapa benda berbentuk tabung yang sering kita jumpai. Benda apakah ini? Ya, itu kaleng kue. Benda apa ini? Ya, itu kaleng minuman. Lalu, benda apakah ini? Ya, itu ember. Itulah contoh benda tabung di sekitar kita. Tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran sama besar yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Sifat-sifat tabung. Tabung mempunyai 3 sisi, yaitu sisi atas, sisi alas, dan sisi lengkung.
tabung tidak mempunyai titik sudut. Sisi atas dan sisi alas berbentuk lingkaran dengan ukuran sama. Sisi lengkung tabung disebut selimut tabung. Jarak sisi atas dan sisi alas disebut tinggi tabung. Tabung memiliki 2 rusuk lengkung. Ada yang tahu ini apa? Yaitu piramida. Piramida termasuk bangunan yang berbentuk limas. Limas adalah suatu bangunan yang dibatasi oleh sebuah segi N yang disebut dengan sisi alas dan beberapa segitiga yang disebut dengan sisi tegak yang memiliki satu titik puncak. Sifat limas segitiga. A, B, C, D disebut titik sudut. D disebut titik puncak. AB, BC, AC, CD, BD, AD disebut rusuk. ABC disebut sisi alas. ABD, BCD, ACD disebut sisi tegak. Sifat-sifat limas adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping. Mempunyai sisi tegak berbentuk segitiga. Semua limas memiliki sisi tegak berbentuk segitiga. Sisi alas limas terbentuk segi banyak. Karena pada gambar ini yaitu prisma segitiga, maka alasnya berbentuk segitiga. Mempunyai satu titik puncak. Penamaan limas tergantung pada bentuk sisi alasnya. Jenis-jenis limas. Perhatikan gambar berikut. Jika sisi alasnya berbentuk segitiga, maka limasnya disebut limas segitiga. Dan jika sisi alasnya berbentuk segi empat, maka limasnya disebut limas segi empat. Dan jika sisi alasnya berbentuk segi N, maka limasnya disebut limas segi N. Contoh pada gambar yaitu limas segi 5, di mana alasnya berbentuk segi 5, dan limas segi 6, di mana bentuk alasnya yaitu segi 6. Perhatikan gambar berikut. Ada apa saja yang berbentuk kerucut? Ayo kita sebutkan. Pada gambar itu ada tumpeng, ada topi petani, ada topi ulang tahun, ada corong es krim. Itulah contoh kerucut di sekitar kita. Kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung, yaitu selimut yang mengerucut ke atas. Semakin ke atas, semakin kecil atau lancip. Kerucut. Perhatikan gambar berikut. T disebut titik puncak. O disebut titik pusat. R disebut jari-jari sisi alas. T disebut tinggi kerucut. S disebut garis pelukis. Sifat-sifat kerucut sebagai berikut. Alasnya berbentuk lingkaran. Memiliki sisi lengkung yang diselimuti kerucut. Ini ya. Sisi kerucut ada 2, yaitu lingkaran dan sisi lengkung yang diselimuti kerucut. Yang tadi yang ini yang memutari. Selanjutnya memiliki satu rusuk lengkung. Memiliki sebuah titik puncak. Dan jarak titik pusat ke alas disebut
tinggi kerucut. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan apa saja ya bentuk bola di sekitar kita. Ini contoh bangun ruang berbentuk bola. Ada buah, jeruk, ada globe, ada bola, ada kelereng, ada baso. Bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tahingga lingkaran berjari-jari, sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Sifat-sifat bola sebagai berikut. Memiliki satu sisi. Memiliki satu titik pusat. Tidak memiliki titik sudut. Memiliki tak hingga jari-jari dan semuanya sama panjang. Jari-jari dari sini ke sini dan lain sebagainya. Nah, gimana anak-anak? Masih semangat kan belajarnya? Yuk, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu volume bangun ruang. Volume bangun ruang adalah berat atau isi yang terdapat pada bangun ruang tersebut. Ingat ya, secara garis besarnya, volume bangun ruang adalah berat atau isi yang terdapat pada bangun ruang tersebut. Adapun secara umum, volume bangun ruang rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Ingat ya, itu adalah rumus dari volume bangun ruang. Selanjutnya adalah volume prisma. Perhatikan ya gambar berikut. Bangun-bangun tersebut dinamakan prisma tegak. Nama bangun prisma tegak ditentukan oleh alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka disebut prisma tegak segitiga. Dan jika alasnya berbentuk segi empat, maka disebut prisma tegak segi empat. Begitupun seterusnya. Adapun rumus volume prisma tegak adalah V sama dengan A dikali T, atau volume sama dengan alas prisma dikali tinggi prisma. Nah, sekarang kita lanjut ya pada pembahasan volume tabung. Ibu sekarang akan memberikan contoh tentang volume tabung. Nah, masih ingat nggak? Secara umum, tadi volume sudah dijelaskan ya. Volume adalah luas alas dikali tinggi. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sana ada gambar tabung. Seperti yang kita ketahui, alas dari tabung itu berbentuk lingkaran. Berarti luas lingkaran dikali tinggi. Jadi, luas lingkaran berapa ya? Luas lingkaran adalah V dikali R dikali T. Nah, ini yang T adalah dari tinggi yang di atas. Jadi, rumus volume tabung adalah V dikali R dikali R dikali T. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya kepada contoh berikutnya. Di sini ibu mempunyai gambar tabung. Jari-jarinya berukuran 7 cm, sedangkan tingginya berukuran 4 cm. Coba tebak, kira-kira volume tabungnya berapa ya? Baik, kita tulis terlebih dahulu ya volume tabungnya. V dikali R dikali R dikali T. Nah, V-nya
dikarenakan. Nah, dikali R berarti dikali 7 dikali 7 dikali 14. 14 ini dari mana? Dari tingginya tabung tersebut. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 7 dengan 7. Oke, sama-sama dibagi 7. 1, 7 dibagi 7 1. Oke, maka 22/1 dikali 1 dikali 7 dikali 14. 7 ini dari mana? Dari 7 yang di atas, dan 14 ini dari tingginya juga yang di atas. Kita turunkan lagi ke bawah. 22 dibagi 1 22. Turunkan 1, turunkan 7, dan turunkan 14. Jadi 22 dikali 1 dikali 7 dikali 14, hasilnya adalah 2156 cm pangkat 3. Selanjutnya adalah volume limas. Nah, untuk mencari rumus limas, kita bisa memperagakannya menggunakan penakaran dengan menggunakan sebuah limas atau sembarang limas dan sebuah prisma pasangannya. Yang dimaksud dengan prisma pasangannya adalah prisma yang alasnya sama dengan alas limas dan tingginya sama dengan tinggi limas. Adapun untuk rumus volume limas adalah V sama dengan 1/3 dikali A dikali T, atau volume sama dengan 1/3 dikali alas dikali tinggi. Selanjutnya adalah volume bola. Untuk menemukan rumus volume bola, kita dapat melakukannya dengan cara membandingkan volume setengah bola dengan volume tabung yang luas alasnya sama. Nah, adapun volume bola dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3, atau volume sama dengan 4/3 dikali V dikali R dikali R dikali R. Nah, selanjutnya yaitu volume kerucut. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, sudah dijelaskan ya dari pembahasan yang tadi, luas alas dari lingkaran itu adalah V dikali R dikali R. Nah, jadi rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali V dikali R dikali R dikali T. Nah, R-nya itu adalah jari-jari, T-nya itu adalah tinggi. Di sini ibu mempunyai gambar kerucut yang alasnya dari jarinya adalah 7 cm dan 9 cm. Biar lebih jelas, kita langsung saja kepada contohnya ya. Nah, langsung saja ya kita masukkan 1/3 dikali V-nya berapa tadi? 7 cm. Dikarenakan V-nya 7 cm, kelipatan 7 berarti kita simpan menjadi 22/7 kali R. R-nya berapa? 7 cm dikali 7 cm, dan T-nya berapa tadi? 9 cm. Langsung saja kita hitung ya. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka, nah coba kita turunkan kembali ya. 1 dikali 2 22 dikali 1 dikali 7 dikali 3 cm. 1 dikali 22 yaitu 22. 22 dikali 1 adalah 22.
Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai luas permukaan bangun ruang. Kita akan mempelajari luas permukaan bangun ruang dengan mengamati salah satu contoh bangun ruang, yaitu kerucut. Perhatikan kerucut pada gambar berikut ini. Sisi alas kerucut berbentuk lingkaran dan sisi tegak berupa sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Jadi, bangun kerucut dibatasi oleh dua sisi, yaitu sisi alas dan selimut kerucut. Pada gambar ini merupakan tinggi kerucut. R adalah jari-jari alas kerucut dan S disebut garis pelukis. Jika kerucut dipotong menurut garis pelukis S dan sepanjang keliling alasnya, maka akan didapatkan jaring-jaring kerucut seperti gambar berikut ini. Jika diperhatikan, luas permukaan kerucut ini terdiri dari luas alas lingkaran A dan luas selimut BCB. Untuk menghitung luas permukaan kerucut, kita harus mencari luas selimut terlebih dahulu. Luas selimut kerucut dapat ditentukan dengan menggunakan hubungan antara luas juring dengan panjang busur lingkaran. Dalam hal ini, luas selimut tersebut merupakan luas juring lingkaran dengan titik pusat di C dan jari-jari S. Garis pelukis kerucut menjadi jari-jari lingkaran C. Seperti gambar ini. Karena itu, luas selimut kerucut atau luas juring BCB dapat dicari dengan menggunakan hubungan antara luas juring dengan panjang busur lingkaran, yaitu luas BCB per luas C sama dengan panjang BB per keliling C. Panjang BB merupakan keliling lingkaran A, yaitu 2 dikali Pi dikali R. Luas lingkaran C dapat dicari dengan menggunakan jari-jari S, yang merupakan garis pelukis kerucut, yaitu Pi kali S pangkat 2. Dan keliling lingkaran C dapat dicari, yaitu 2 dikali Pi dikali S. Maka persamaan di atas menjadi luas BCB per Pi kali S pangkat 2 sama dengan 2 dikali Pi kali R per 2 dikali Pi dikali S sama dengan R per S. Luas BCB sama dengan Pi kali S pangkat 2 dikali R per S sama dengan Pi kali S kali R. Jadi, luas selimut kerucut dapat dirumuskan L selimut sama dengan Pi kali R kali S. Luas alas kerucut merupakan luas lingkaran A, yaitu Pi kali R pangkat 2. Maka luas permukaan kerucut dapat dicari L sama dengan luas alas ditambah luas selimut. L sama dengan Pi kali R pangkat 2 ditambah Pi kali S kali R. L sama dengan Pi kali R tambah S. Jadi, luas permukaan kerucut dapat dirumuskan L sama dengan Pi kali R tambah S. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, gabungan bangun ruang. Perhatikan gambar rumah adat Limas ini. Kita dapat memperkirakan volume dan luas permukaan bangunan ini dengan cara mensketsanya dan mengidentifikasi bangun ruang yang menyusun rumah tersebut. Sebelum menghitung volume gabungan bangun ruang, terlebih dahulu kita akan menghitung luas permukaannya. Bagaimana cara menentukan luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang? Untuk mengetahuinya, perhatikan contoh berikut ini. Berapa volume dan luas permukaan gambar bangun ruang berikut? Penyelesaiannya, bangun ruang di atas
merupakan gabungan antara 5 segi 4 dan kubus. Bangun yang pertama berbentuk 5 segi 4 dengan T sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2 cm. Bangun kedua berbentuk kubus dengan S sama dengan 3 cm. Volume 1 sama dengan 1/3 kali luas alas kali T. Sama dengan 1/3 kali 3 kali 3 kali 2 sama dengan 6. Volume kedua sama dengan S kali S kali S sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Volume bangun gabungan sama dengan volume 1 ditambah volume 2 sama dengan 6 ditambah 27 sama dengan 33. Jadi, volume bangun ruang ini adalah 33 cm pangkat 3. Menentukan luas dari gambar itu, bangun ruang dilakukan dengan menjumlahkan luas permukaan limas tanpa alas dan luas permukaan kubus tanpa tutup atas. Luas permukaan limas tanpa alas sama dengan 4 kali 1/2 kali S kali T segitiga. Sama dengan 4 kali 1/2 dikali 3 kali 2,5 sama dengan 15. Luas permukaan kubus tanpa tutup alas sama dengan 5 kali S kali S sama dengan 5 kali 3 kali 3 sama dengan 45. Nah, luas permukaan sama dengan luas permukaan limas tanpa alas ditambah luas permukaan kubus tanpa tutup sama dengan 15 ditambah 45 sama dengan 60. Jadi, luas permukaan bangun ini adalah 60 cm pangkat 2. Ibu tutup ya pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.